sebetulnya yang jadi madun ini seharusnya bukan si anjing ini, tapi adalah adek gue. Nih buktinya kayak foto di satu ini nih. Teman-teman bisa lihat pas dia menjadi juara di Ahmad Dhani Cup. gue udah bilang sama lu kemarin, kalau lu pengen ngincer dia nih, udah deketin aja sama bapaknya dulu, gila. Iya tapi gue nggak bisa kalau lu begitu. Gue yang nanya, Gue yang jawab. halo Evorian, bertemu lagi bareng gue Raihan di podcast Gue Nanya. Gue jawab. Nah, hari ini sudah ada my friend. Orang yang anjing, gue lebih deg-degan podcast sama lu dibanding sama orang-orang yang belum gue kenal nih, jujur. Udah ada Yusuf Mardika, everybody! Teman gue dari, kita kenal tahun berapa nih? 2019? 19, ya 19. Gue masih, coba, bentukan gue 2019 kayak apa ya? Gitu. Ya jawabnya jangan gitu dong, anjing. Bangsat banget. 2019 tuh gue masih SMA berarti ya? Statue dulu dong baru gue mau ngomong. Velocity dulu. Serius dik ah. 2019. 2019 kayak kita ketemu di Suasana kopi. Suasana Kopi. Oh boleh nyebut? Boleh. Suasana Salah satu Kopi. coffee shop di Kemang. Iya. Iya. Dia masih. Gue tuh sama teman-teman gue udah lulus, dia belum lulus, masih pakai baju SMA lah tuh ke Iya. ke apa tempat namanya? kopi. Ke tempat kopi, kayak orang tolol sih gue. Lu sama anak-anak berkemas waktu itu ya? Iya, sama Kemal. Sama Kemal. Terus Opan, ada teman kita temen Opan. kita, Opan. Tuh. Sekarang jadi apa ya? Tata Allah. Satu-satunya temen gua dan dia itu temen pertama gue jadi mata elang dia Opan. Iya kan? Lu ada lagi? Nggak ada, mungkin udah nggak Opan mungkin, telak nggak. mata elang dia udah. Iya gitu. Jadi karena dia pakai baju SMA, datang tiap hari, akhirnya kita ajak ngobrol. Seakan-akan gue gembel terus ajak ngobrol anjing. Enggak gila. Iya kayak lu dengan geng-geng baju SMA lo itu kan. Gara-gara waktu itu Kemal itu pengen deketin temen gua, Farah. Oh iya. Iya, benar. pengen deketin, akhirnya gue jadi ngobrol-ngobrol, terus ada lu juga. Zaman dimana seorang Dika sebulan sekali aja alhamdulillah punya job zaman itu. Telak lagi miskin itu ya. Betul. Zaman itu Dik ya? Karena itu jadi transisi gue dari sinetron ke film 2018-19. 2018-19. Jadi untuk tembus ke industri film tuh kayak susah banget. Untuk lu yang udah berkarir bertahun-tahun di sinetron juga tembus ke industri film juga susah. Dik? Lumayan susah karena bikin apa namanya kepercayaan buat produser-produser film tuh lumayan butuh effort dan waktu sih menurut gue ya. Gitu. Jadi buat kalian yang emang lagi mau nyoba tembus ke film masih struggling ya itu nikmatin aja gitu. Siapa tahu emang nggak jadi. Jadi dia anjing, dia tuh orangnya nih kalau ngomong bangsat gue akuin. Jadi kalau ada sinetron lagi main berharap ke film. Gitu anjing. Jadi itu ya. Anjing. Ya ada waktunya lah. Jadi iya. kalau kalian emang beneran niat pengen bisa tembus ke apapun lah pekerjaan yang kalian mau ya berusaha aja dulu gitu. Yang baru-baru ini tembus ke film paling ya Kesha Alvaro tembus ke film. Iya, kayak Kesha tuh emang effortnya bagus, terus attitude di lokasi dia bagus, terus dia mau belajar acting, jadi ya wajar gitu. Iya benar. Tar lo by the way gue sambil bakar rokok ya. Gue hari ini bakar rokok Diplomat Evo yang refreshing squeeze varian lychee. Salah satu varian favorit gue. Udah bisa built-in deh sekarang. Iya udah bisa gue, udah. Tolak udah bisa. Gue awal kenal dia itu, dia adalah orang pertama yang menganjurkan gue untuk tidak lanjut kuliah. Ya, orang pertama gue yang bilang, udah nggak usah kuliah jadi ojek online aja emang anjing. Udah telak dia. Ya karena waktu itu menjanjikan. Iya, gue tahu Karena masih dikit dia menjanjikan. Sekarang pada demo kan, nggak anjing. Jangan dimasukin yang itu ya. Iya, karena waktu itu gue baru masuk transisi ke kuliah. Terus lu emang nggak kuliah kan? Gue nggak memutuskan untuk nggak kuliah. Terus akhirnya dia bilang, udah lu nggak usah kuliah jadi ojek online aja. Ojek online emang enggak, tapi nggak kuliahnya benar. Akhirnya putus kuliahku. Tapi kita balik jauh ke belakang dulu, Dik. Berarti lu awal mula karir film langsung sinetron? Enggak, sebenarnya gue awal film dulu. Hah? Film dulu. Sebelum Madun? Sebelum Madun, ya cuman Cameo. dan itu pun nggak tayang. Jadinya. Siapa saudaranya? Aduh, gue udah lupa karena
Gua umur 10 tahun. 10 tahun lah. Abis itu Tahu, awal mula kenapa bisa sampai film itu siapa? Siapa yang ngajak atau apa? Apa lu casting? casting. Mak gue nggak tahu mak gue dapat info dari mana tiba-tiba disuruh. Emang udah project balik modal lo ya. dari kecil emang orang tuanya udah bikin project balik modal dia. Jadi mak gue kayak kenal salah satu agensi, dulu kan masih agensi. Iya, agensi. Abis itu disuruh ikut casting film, keterima syuting segala macem. Gue nggak tahu filmnya tayang apa enggak. Setelah itu baru coba casting sinetron tuh. Tentang apa yang itu lo film waktu itu? Duh lupa banget gue. Udah nggak inget gue. Iya sih, umur 10 tahun sih ya. Skip banget. Jeda ke Madun berapa tahun? Nah, abis itu setelah itu gue dapat film pertama gue yang beneran pertama dan tayang ya. Hitungannya itu pertama dan tayang. Tetap sebelum Madun. Okay. Itu keluar Garuda di Dadaku kedua. Nah, lu nonton kan? Hah? Nonton gue apal gue. Masa Garuda Dadaku sebelum Madun? Itu sebelum Madun. Itu sebelum Madun. Itu sebelum Madun. Sebelum Madun. Jadi setelah dari situ barulah gue main sinetron. Berarti Garuda Dadaku 1 itu nggak sangkatan sama Madun? Itu gue masih nonton. Yang kedua itu belum main Madun? Belum. Yang pertama? Belum. Yang kedua gue ikut syuting. Berarti Tuan Emir banding lu ya? Tuan Emir. Abis itu tayang. Setelah itu baru gue main sinetron. Oh anjing, ini gue baru tahu. Ternyata dia sebelum Madun Garuda Dadaku 2 dulu. Itu lu casting juga? Itu casting juga. Dan kebetulan emang yang dicari anak bola kan gue ikut SSB dulu. Karena setahu gue Pak Rudi itu scouting ke SSB gitu. Iya, Rudi Sujarwo ya, benar. Itu bener tuh. Benar. Dia Kasium tuh. Iya. Dia dan timnya datang ke beberapa SSB di Jakarta, dicari yang Oke. Dicari yang beneran main bolanya. Ya, dicari yang main bolanya oke karena kan kebutuhannya main bola banget tuh. Iya, dan nggak editing kan. Dan nggak editing. Jadi ya udah akhirnya disuruh casting, dapet, udah main gitu. Oh dari situ dulu. Terus jeda ke Madunnya dari situ setahun ada? Nggak nyampe setahun, di tahun yang sama. Itu gue baru syuting sinetron episode 1. Nah, fun fact-nya buat teman-teman F4 yang belum tahu adalah sebetulnya yang jadi Madun ini seharusnya bukan si anjing ini, tapi adalah adek gue. Anjing. Jadi yang pilot pertama episode 1 Madun itu adek lu? Adek gue. Lu cuma nemenin ke set? Iya. Gimana ceritain? Jadi mereka tuh ternyata udah syuting episode 1. Merenggut rezeki adek sendiri sih, dosanya sampai tua tuh udah. Mereka syuting pilot episode 1. Nah, gue diajak mbak gue ikut nemenin adik gue. Di Buperta? Di Taman Bunga? Gue lupa Taman Bunga apa. Tapi gue lupa setnya di mana lah. Gitu. Langsung pokoknya lapangan-lapangan gitu. Akhirnya gue main ke lokasi, terus gue main bola iseng. Terus akhirnya gue nggak tahu gimana, pokoknya orang produksi lah ngomong sama gue, coba deh ikut casting juga buat sinetron yang sama. Gue kira jadi temennya atau sidekick pemeran lain lah. Ternyata episode pilot itu diulang semua dengan pemain gue. Dan yang jalan dia. Sekarang adeknya hanya menjadi remaja biasa yang kuliah. Tahu lo anjing, gue tuh jadi adek gue terlalu sakit hati, gue sampai tua gue. Gitu. Akhirnya bablas dan gue nggak tahu ternyata efektifis besar itu kan. Iya. Dan si Nusa Bedo adek lu kan, Nusantara kan? Iya, Tara itu panggilannya. Awal-awal dia bisa jadi Madun gimana? Karena dia duluan yang terjun ke film. Dia dari kecil. Oh, justru dia duluan. Dia duluan. Kalau dia di film. Emang lebih muka aktor dia sih. Iya. Gue harus akuin ya. Mirip siapa? Asia Butterfield. Asia Butterfield. Siapa sih? Asa Butterfield. Ada, gue tuh mirip. Adek lu tuh mirip salah satu aktor luar negeri. Asa Butterfield. Asia Butterfly. Lu lupa lah. Austin Butler. Bukan goblok. Austin Butler mah yang jadi Elvis Presley. Yeah. Bukan. Adalah. Iya, awalnya berarti dia dulu main film. Dia dulu main film dari kecil. Film terakhirnya dia itu Di Bawah Lindungan Ka'bah kalau lu nonton. Oh iya? Iya. Herjunot Ali sama cameo deh. Cynthia Bella. Enggak. Ada karakter? Supporting cast. Ada nama karakternya? Ada. Bukan remaja satu gitu? Bukan, enggak. Oh, ada nih? Ada. Jadi anak kecil gitu. Terus kenapa dia nggak lanjutin nih? Kan enak maksud gua kalau lu udah sesettle ini di dunia film, ya ada lu. Nggak tahu dia pilihannya pengen emang kuliah aja di akademi, ya udahlah. Oh, dan pintar ya, terbukti pintar. Mau nyoba BIN ya. Sumpah aneh banget pilihan. Gue juga bingung. Dia mau ngapain nyoba BIN? Stin, ya mau nyoba Stin. Lu tuh berapa bersaudara sih? 5 ya? Gua 4. Yang jadi gua anak kedua. Seni lu doang? Yang seni gua doang. Sama adik gua kan cuman nggak lanjut. Even nyokap bokap lu nggak ada yang background seni? Nggak ada. Oh. Pedagang Sih telak. Nama tokonya apa? Toko Madun telak. Nora. Nama toko pedagang Toko Madun anjing. Udah enggak. Lalu ngejual anaknya lah kalau kayak gitu. Udah enggak. Iya, berarti dari Madun itu 2000
2012. 2012. Sampai Madun Isbek tuh ada. Iya kan, lu tahu kan padahal sampai Madun Isbek sampai 2012 tuh gue SMP kelas 1, hitung aja 6 tahun sampai gue lulus SMA. SMA. Pertama kali syuting Madun SMP kelas 1? SMP kelas 1. Gue kira masih SD. Sampai lu lulus SMA? 6 tahun tuh. Madun Isbek tuh bahkan gue udah kenal sama dia. Iya, udah. 2019 ya? 2018. 18, 19. Sebelum COVID. Sama Bowo anjing. Dia selama syuting Madun Isbek kerjaannya di grup cuma ngirimin Bowo ngerokok. Si penting ya. Gue akuin si penting situ. Itu gimana bisa jadi akhirnya tiba-tiba oke lanjutin Madun lagi deh. BU. Pas ditawarin gue lagi BU, yaudah ayo bikin Iya, lagi. lagi seret itu emang lagi seret. Tapi lu dari zaman kecil sebagai seorang anak kecil terus lu punya popularitas yang itu Madun grassroots tuh ya. Definisi grassroots sampai lu kalau ke gue paling jauh timur ke Ambon. Masih ada yang tahu lu? Masih. Jadi gue ngerasa kalau gue traveling kemana aman gue selagi masih di Indonesia ya. Iya. Masih ditampung gue sama orang-orang. Berarti lu bersyukur muka lu nggak berubah-berubah dari kecil ya? Betul. Iya, anjing muka dia tuh nggak bakal berubah dari kecil karena orang pasti ngenalin dia. Ya karena penonton Madun dulu kan udah seumuran gue sekarang udah pada kerja segala macam. Bahkan gue waktu mendarat di salah satu bandara kecil di Pulau Kalimantan tuh, ada bandara Putu Sibau namanya kalau tahu. Komersil tuh bandara komersil. Apa bandara cuma buat capung capung doang. Oh iya. Terus penjaganya seumuran gue, dia bilang, "Bang, saya nonton lu dulu, Bang." Gitu. Iya, itu grassroots lah. Gue kayak, "Oh, nyampe sini ternyata." Definisi kampung-kampung yang kalau nonton di kantor lurah tuh itu pasti nonton Madun tuh. Iya. Itu gimana deh, lu mengontrol popularitas lu pada saat kecil gimana, Jo? Nggak bisa dikontrol. Gue jadi apa ya? Jadi orang yang takut ketemu orang banyak. Oh gitu? Takut banyak. Kayak Justin Bieber lah. Beneran. Versi nggak ada paparazzi aja beneran. Gue takut itu ketemu orang. Perbandingannya ada Umay Saham. Zaman itu kan ada yang sama berangkatnya. Kalau Justin Bieber terlalu Hollywood, Mas. Beda. Tapi benar, gue jadi orang yang takut banget ke kerumunan. Berarti gitu. lu tidak menikmati popularitas lu kayak gue sekarang kan menikmati banget gue. Ada let's go lu foto. Ayo. Enggak. Gue di tahap yang udah kayak ketemu orang tuh kayak panic attack gitu. Itu SMP tuh. SMP gitu. Berarti lu tidak menikmati masa-masa kecil lu dong nih? Enggak. Masa muda lu? Enggak. Gua enggak suka dengan keramaian jadinya. Main apa lu zaman itu lu SMP? Main bola? Iya. Doang. Gua bahkan menghindari main bola dulu. Oh iya? Iya. Berarti lu stop Asiop? Pas syuting Madun udah stop Asiop? Udah stop. Oh gitu. Jadinya ya udah gue main sama orang-orang yang gue kenal aja. Di lokasi segala macam. Seminggu berapa kali syuting waktu itu Madun? Setiap hari lah, mana ada libur kalau stripping. Nggak ada libur ya? Nggak ada libur. Setiap full. hari? Setiap hari full. Senin sampai Minggu? Senin sampai Minggu. Libur paling Lebaran? Sehari. Sering lagi. Ngalang-ngalang BUMN anjing. Kayak kerja Rodi deh. Kalau stripping libur? Sehari libur. Lebaran cuma sehari. Anjing. Berarti pada masa itu lu kaya raya banget ya? Apa? Kaya raya banget lu, telah kaya raya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anjing. Iya sih, bener sih. Tahun segitu 2012 sampai 2000. 1000 episode ada nggak, Dik? Kayaknya nggak nyampe deh. Oh, berarti nggak setukang bubur naik haji itu kan top notch. Oh, itu banyakan. Itu Mas, banyakan Mas, berlebihan itu. Sampai bisa berangkatin umroh krunya sih, berarti kan duitnya kebanyakan ya. Jadi ya nggak nyampe 1000 lah, cuman karena kan tiap season tuh kayak istirahat dulu, terus lanjut lagi. Terus sampai yang terakhir Madun Isbek tuh gue kayak, gue kayak pengen stop deh gitu, pengen nyoba ke film gitu. Cuman ternyata emang tembus film susah, jadi emang mesti effort. Oh. Gitu. Madun Isbek itu sebelum Wiro Sableng? Sebelum Wiro Sableng. Sampai akhirnya berarti transisi lu ke film pertama lu adalah Wiro Sableng yang besar? Yang besar ya Wiro Sableng. Dan setelah itu kayak alhamdulillah tuh ya. Belum. Sabar. Belum. Dia masih berusaha bikin short movie sendiri. Iya gitu. Gue akhirnya karena setelah Wiro tuh kayaknya aku susah banget tembus film, padahal gue udah main di proyek major gitu yang gede. Gitu. Apa waktu itu? Bumi Langit, bukan Bumi Langit, sorry. Apa namanya? Apa nih? Universe-nya Wiro Sableng. Bukan, kan ada Bumi Langit sama dulu atau lagi apa sih? Wiro Sableng, terus si Buta Dari Gua Hantu itu kan satu universe tuh kan? Iya, tapi nggak ada, belum ada nama universe-nya waktu itu. Seingat gue belum ada. Baru Wiro Sableng doang? Belum ada. Setelah itu akhirnya gue coba bikin film pendek, terus Astrada 2. My job is Astrada 2. Karena kita nggak punya duit, jadi akhirnya saya manggil teman-teman. Gitu. Mau nggak bikin film pendek nih? Salah satu film yang akan jadi kebanggaan kita. Tai anjing. Alias
Yang banyak yang nonton cuma ada si Fajunya doang. Anjing sih saya nggak ada yang nonton. Bangsat emang lu bangsat terlalu bangsat si anjing. Gitu. Jadi akhirnya bikin nyoba kayak belajar lagi industri film kayak gimana. Akhirnya ketemulah autobiografi. Autobiografi justru. Film pertama lu yang akhirnya lu aktor nih gua. Autobiografi yang ibaratnya put my name back on the radar gitu. Ya autobiografi. 2000 berapa tuh? Anjing, lama juga berarti ya. 2020. Syutingnya 2021. 2021. Tayangnya 2022. Itu salah satu film Dika yang gue tonton dan itu bagus. Ya, bagus banget itu film bagus. Mungkin gue salah satu orang yang kalau dia anjing gue bilang anjing actingnya. Wiro, enggak, gue enggak. Kurang acting nangisnya masa bikin gue ketawa anjing. Enggak ada. Gitu. Itu Wiro Sableng lu casting atau dipanggil? Casting juga. Oh lu disuruh casting? Casting juga. Yang casting pun ya nama-nama besar yang seangkatan gue lah. Pada saat itu lu inget nggak? Di peran yang sama siapa lawan lu pada saat casting? Oh semuanya casting. Kayak Nicole casting, Omara casting. Terus ya angkatan 2 lah pokoknya. Oh, itu casting semua? Casting buat semua. Jadi pangeran ya? Buat jadi pangeran. Pangeran itu ya? Dan akhirnya lu yang kepilih? Dan akhirnya gue yang kepilih. Itu treatmentnya beda banget gak, Dik? Sama lu main sinetron ke film. Lu belajar lagi gak sih? Maksudnya Wah, itu acting coach lagi segala macam. belajar lagi karena di situ gue baru dapat acting coach segala macam kan. Jadi gue kayak oh ternyata syuting film tuh begini ya, ada syuting yang proper, ada syuting yang pakai persiapan gitu. Kalau stripping kan nggak ada persiapan, on the spot semua. Berarti itu same day edit Dik Madun ya? Iya. Hari itu syuting, besok tayang. Ya. Anjing. Berarti treatmentnya jauh beda. Berarti lu menemukan bahwasannya di situ oh ternyata treatment acting sebagai sinetron sama sebagai film jauh berbeda. Jauh berbeda. 180 derajat. Beda banget dah pokoknya. Kayak lu nelanjangin diri lu lagi terus jadi orang baru gitu. Lu harus belajar ulang. Apalagi kan sebelumnya lu main film bola. Iya, kayak gitu butuh adjustment bola. lah. Yaudah akhirnya setelah ketemu acting coach, gue belajar acting lagi. Siapa acting coach lu waktu itu? Mas Yayu Undro, almarhum. Almarhum. Makanya beliau tuh, iya beliau tuh banyak banget ngasih gue pesan dan banyak banget lah pokoknya. Dia buat gue udah kayak guru yang paling atas. Top tuh dia. Top dia tuh kalau ngajarin orang tuh, ngasih semangat segala macam. Dia, enggak baik banget. Dia salah satu orang yang membuat gue bertahan di industri ini gitu. Dia Yayu tuh, Undro. Ya, Mas Yayu Undro. Luar biasa sih emang Yayu Undro. Rest in peace Yayu Undro. Tahun ini ya meninggal ya? Tahun ini. Makanya pas dia meninggal tuh semua orang sedih karena banyak banget aktor-aktor muda, aktor tua pun yang belajar sama dia gitu. Tapi lu menikmati nggak abis lo syuting Madun, terus lu transisi ke Wiro Sableng itu kan berat tuh scene lu ada fighting scene segala macam. Itu lu menikmati nggak atau akhirnya kayak anjing gue capek lagi syuting film gitu? Gua akhirnya menikmati karena gue belajar hal baru lagi gitu, kayak ulang dari nol gitu. Dan akhirnya gue menemukan kenyamanan sendiri di film. Gitu. Apa yang lu temukan kenyamanannya dibanding sinetron? Dari kalau sinetron paling duit, udah duit. Ya. Terus gaya kerja. Sehat ya? Sehat, udah gitu kan sistemnya kalau film kolaborasi. Setiap departemen tuh punya visi misi yang harus disatuin gitu. Jadi semua nggak cuman semua bergantung sama pemainnya, kita bergantung sama semua divisi gitu. Jadi sistemnya kolaborasi dan buat gue itu menyenangkan gitu. Jadi semua orang tuh punya sense of belonging gitu terhadap filmnya gitu. Dan tapi sebelum ngomongin film lebih lanjut ya, Forian ya. Ini by the way buat lu, pasti lu banyak yang nanya, ini orang sebenarnya bisa main bola atau enggak beneran? Jawabannya adalah ya lu kan pernah main bola sama gue. Iya bisa dia. Bahkan gue pernah ngobrol sama dia, Dik lu kalau nggak jadi main film jadi apa? Pemain timnas setelah aku ngomong gitu. Lu yakin tuh? Yakin gue. Yakin lu? Yakin gue. Udah di timnas gue kalau tetap main bola. Beneran. Udah Egi lu ya? Udah. Egi tuh junior lu ya? Egi junior gue. Udah Egi. Udah. Gue main sama Justin Hapner. Sama Inces gue. Anak sependek ini bertarung dengan Inces enggak sih anjing. Bangsat. Jago banget gue. Jago banget. Angkatan lu yang jadi sekarang siapa aja? Angkatan Abi Manyu ya? Abi Manyu, Lutfi Kamal, Egi lah angkatan gue. Egi tuh masih main sama lu di Asiop? Enggak, gue cabut, Egi masuk. Gue cabut, ya Egi masuk. Yang main tuh Lutfi Kamal sama lu ya? Lutfi Kamal sama gue. Itu lu fokus bola dari kapan nih sebetulnya, Dik? Gue tuh bola dari umur masuk SSB 7 tahun. 7 tahun. Terlalu dini emang. Emang bukannya segitu ya? Enggak, masuk SSB tuh kalau sekarang 8 tahun. Ya lah, beda setahun. Gue aksel setahun. 10 tahun masuk ini. Tapi gue selalu diplotin latihan di kelompok umur di atas gue. Oh, jadi lu main sama abang-abangan. Iya. Karena di angkatan gue terlalu OP.
Ini beneran, ini beneran. Ini beneran. Ini beneran. Emang jangan bahas bola sih sama Kalau dia sih, ini anjing. beneran. Oh gitu. Iya, jadi Lu terlalu mendominasi di angkatan lu. iya, jadi di gue usia lu segitu. akhirnya dinaikin ke satu tingkat di atas gue. Yang decide buat akhirnya masuk SSB lu atau keluarga lu? Bokap gue. Bokap lu berarti yang udah melihat potensi lu bisa jadi pemain Iya, bola. karena gue dari Bokap kecil lu pernah katanya. sekolah dik ya, katanya dik Apa? ya? Lu pernah cerita bokap lu nyuruh lu lari dari Iya, gue dulu karena rumah gue di Ben Hill, jadi Ben gue Hill sampai latihan Asia tuh lari nggak boleh dianterin naik motor. Gue dari Ben Hill jogging, easy run. Iya. Dulu belum ada tuh. Strava belum ada Strava. Jadi gue Dia udah tiap melakukan hari itu. tuh kalau latihan dari Ben Hill, easy run ke GBK, pulangnya baru dijemput. Latihan, pulangnya baru dijemput. 7 tahun lu pertama kali main film umur 12. Pertama main Madun umur 10 ya? 12 tuh. 12 tahun, 7, 8, 9, 10, 11, 5 tahun. Ada penyesalan nggak lu udah latihan 5 tahun? Anjing gue ujung-ujung nggak jadi pemain bola. Setelah melihat timnas sekarang iya sih. Iya kan? Aduh anjing. Tapi setelah melihat timnas 2010, Enggak. seperti apa? Seperti apa Sebenarnya pilihannya menyajikan? tepat. Iya sih, bener sih. Paling lu mentok Liga 1, Liga 2 sekarang ya, Iya. kalau udah main di situ ya. Lu kalau misalkan lu nggak jadi aktor, lu main di klub apa sekarang, Dik? Wah, Anak dia main mini soccer sama SMA gue mau dominasi dia. 8 gol, masa 8 gol anjing terlalu mendominasi lah anjing. Bego banget gue. Coba lu di tim apa? Gue main di mana ya? Ini kali paling aman ya. Apa? Dewa. Enggak Bayangkara. Polisi. Aku kok polisi. Bayangkara. Kenapa Bayangkara? Bayangkara rata-rata angkatan bego. Iya kan biar aman PNS. Oh Terus iya itu. benar, iya benar. Tetep bro, kalau atlet cedera nggak bisa benar, ujung-ujungnya, ngapa-ngapain. iya. Sekarang Titus Bona, bukan Titus Bona, Octomania ini PNS sekarang. Iya. Marcus Horizon PNS. Gitu. Iya bener sih. Kalau aktor kan cedera ya nggak ngaruh. Iya bener. Ya kalau cedera putus gimana kakinya? Gak bisa apa lagi anjing. Gak bisa apa lagi lah. Tapi berarti kan abis itu tadi nyampe mana? Wiro Sableng. Abis itu lo autobiografi. Autobiografi. Autobiografi berarti sampai siapa? Makbul ya? Sama ya kawan-kawan media. Sama Makbul. media Makbul. Itu lu diajak juga atau lu ini? Itu juga random tuh. Gua nggak ngebayangin kayak tiba-tiba di WhatsApp di WhatsApp langsung sama produsernya diajak untuk main di film autobiografi. Gua nggak tahu itu PH PH-nya gue tahu kan kawan media. Cuman sutradara siapa gue nggak tahu. Makbul, karena pada saat itu Makbul belum bikin film panjang. Belum bikin, itu baru film pertamanya dia. Jadi gue harus mencari tahu, ini beneran gak ya nih project segala macem. Untung gue ngambil. Iya, untung ngambil karena itu yang membuat gue, menyelamatkan lo. iya menyelamatkan gue lah di film industri. Bukannya lu sebelumnya main di filmnya Fajar Nugros dulu ya? Roy, catatan si Roy. Oh, Balade si Roy. Balade si Roy. Itu sebelum autobiografi kan? Syutingnya iya, cuman efeknya ya karena autobiografi lebih banyak penonton dari film industri gitu. Lebih banyak iya, karena lu abis itu autobiografi lu ke mana? Festival apa? Busan ya? Bukan Busan. Kita ke Venice dulu premier. Venice dulu, iya. Nah, Venice, abis itu kita ke Busan. Captionnya bagus jadi Instagram lu kalau lihat captionnya di Venice, tidak menyangka bahwasannya sinemalah yang bawaku ke kota impianku ini. Itu salah satu wishlist kota pengen gue datengin tuh. Kenapa Venice. emang? Venice? Seru aja naik kapal. Lu kalau ke sana naik kapal ya? Naik kapal yang di sungai kan? Di sungai. Itu biasa Seru aja banget. anjing. Bagus coy. Seru banget. Pak Ridwan Kamil tuh pernah pengen bikin loh di Kalimalang. Di Kalimalang. Lu pernah Beda. Ya bego. Lo lihat kiri kanannya ngomongnya bahasa Itali. Ya kenapa anjing? Grazie gitu. Karena di Itali bangsat, kecuali bahasa Moskow di Itali aneh karena emang Venice di Itali, gila ya anjing. Tapi itu yang jadi hal yang gue banyak belajar lagi karena gue baru tahu film tuh ada festivalnya gitu. Ada orang-orang yang bergerak di jalur indie gitu. Indie. Kalau musik kan ada pop sama indie, film juga gitu, ada yang pop komersil sama yang Indie. jalur independen gitu. Main di Summit Festival segala macam Iya. kayak gitu. Tapi kalau misalkan film-film kayak let's say autobiografi dik ya, film yang emang film panjang gitu. Itu mereka nge-submit juga atau emang di Submit juga. Berarti kan ada ratusan ribu film Iya, dari berarti seluruh kepilih dunia kepilih auto kan. kayak gitu ada penghargaan nggak sih? Apa emang ditayangin doang? Ada penghargaannya. Kita Oh, tapi dapat tetap ditayangin terus ada penghargaan ada juga. penghargaan. Kita dapat penghargaan film kritikus. Jadi kritikus-kritikus yang memilih film itu. Jadi ada kalau festival tuh ada kelompok film kritikus dari seluruh dunia, let's say 10 orang yang milih satu film untuk dikasih penghargaan dan kita yang dapat. lu dapat dari salah satu kritikus itu. Oh gitu. Berarti itu autobiografi kan salah satu film yang tadi lu bilang menyelamatkan lu dan merubah lu ya soal perspektif dunia film segala Betul. macam. Sebelumnya padahal lu main film ya kan PH-nya gede kalau si Roy.
gede tapi kan distribusinya cuma di Indonesia. Oh gitu. Gitu. Tapi kan lu bekerja di Indonesia. Iya, nggak salah. Tapi secara Ilmu, secara ilmu. secara storytelling, secara acting, range-nya tuh beda. Yang pengen di-achieve tuh beda. Oh. Gitu. Karena kan kalau autobiografi yang pengen di-achieve penontonnya seluruh dunia gitu. Seluruh dunia nonton film ini ngerti gitu. Ya, ya. Lebih susah mana lu pendalaman karakter pada saat Wiro atau autobiografi? Autobiografi. Bagus sih lu di autobiografi bagus. Lu sebagai apa waktu itu? Agus komplit. Dia telek, gue seneng banget pasti digebukin di ruangan tuh, dia udah seneng Nggak banget. diliatin kan? Enggak, Tapi iya. berasa. Tapi berasa. Kan? Itu bagus tuh. Salah satu film non horor tapi menegangkan ya autobiografi. Tapi lu gimana dikerja sama Makbul yang pada saat itu adalah orang pertama, project film pertama panjang dia? Beda banget gak? Masih ngambang-ngambang atau ternyata Makbul udah? Oh enggak, gue tuh pas ketemu langsung, gue kan nyari di Instagram dulu siapa sih Makbul Mubarak gitu. Pas nyari ini orang nggak pernah foto selfie, fotonya pemandangan segala macem. Wah aneh nih orang. Nikola Saputra dia. Nikola Saputra Nikola Saputra. Iya. Terus pas gue ketemu, anjing kayak orang berkepribadian ganda. Filmnya kan serem banget kan? Iya. Tapi orangnya tuh menyenangkan. Ketawa mulu, menyenangkan, komedian gagal lah, gimana sih, suka ngelawak. Gitu, gue kayak, wah ini orang pinter banget. Pada saat itu lu bareng Om Bening ya? Apa? Bareng siapa? Om Bening. Om Wendy ya, Wendy Bening Suara, terus Kevin Ardilova, terus siapa lagi? Lukman Sardi, Lukman Rosadi, gitu. Aktor-aktor indie lah. Aktor-aktor top notch tuh. Kan? Juri Piala Citra. Jadi gue kayak nggak pengen melewatkan momen ini. Terus Iya. kayak, udah gue mau belajar lagi deh. Gue all out akhirnya di situ. Dan ya alhamdulillah ternyata responnya bagus. Terus akhirnya dipercaya sama orang-orang dari sisi independen gitu. Tapi komersil gue juga masih jalan gitu. Tapi kan berarti dari mulai autobiografi sampai sekarang rata-rata film lu festival lumayan banyak ya? Lumayan banyak karena ya efek dari auto itu. Gue jadi alhamdulillah dipercaya. Sengefek itu. Cuman gimana caranya gue juga harus ngimbangin biar komersilnya tetap jalan gitu. Gue juga butuh penonton, makanya ngambil Norma kan. Iya, jangan gitu. Ntar gue bahas. Jangan gitu. Film yang aku gadang-gadang 1 juta penonton berakhir di berapa? 700. Gak apa-apa, namanya film kan. Tapi itu efeknya gede juga. Di grassroots. Itu grassroots. Iya. Itu jadi kita harus balance lah. Jalan di 2 kaki gitu. Paling anjing kemarin gue kan ke Semarang sama dia. Gue main Ome TV di depan sini. Terus gue biasa nih, ayo Kak kita main tebak-tebakan yuk. Siapakah dia? Gue gini ke Dika. Irfan. Anjing, iya segitunya ya, segitu masifnya. Efeknya kayak Madden juga lah gitu. Iya, karena emang kelas D sampai A nonton. Iya, betul. Semua orang nonton dan pasti orang-orang di second city tuh yang banyak nonton, Dik ya. Iya, benar. Kalau di Jakarta justru jarang kan. Jakarta ya ada lah, cuman ya nggak semasif di daerah lah. Karena kan target marketnya ya memang penonton sinetron gitu. Tapi beda nggak sih, Dik? Lu main film sekomersil itu dengan main film festival, bedanya apa? Capek banget. Hah? Bedanya capek banget karena kan capek yang mana? Komersil? Dua-duanya sama-sama capek, cuman caranya beda aja. Kalau di film yang nggak komersil kan kita nge-push storytelling, nge-push acting gitu. Ya butuh effort gitu. Nah, kalau di komersil kita kan nge-serve penonton. Iya. Gitu. Jadi ego kita yang harus dibuang gitu, bahwa kita berakting nih untuk ditonton sama penonton. Dan gitu. lu bekerja di bawah PH gede. Iya gitu. Jadi BM, ya segala macam. adjustment-nya lumayan repot. Oh, gitu. Lu bakar rokok dulu ya. Bingung nanya apa? Ya udah tahu semuanya. Iya anjing, gue udah tahu semuanya nih babi. Makanya gue harus pura-pura nggak tahu. Bangsat emang. Tapi berarti abis dari autobiografi lu main Crocodile Tears. Untuk film non komersil, ya. Crocodile Tears. Crocodile Tears. Secara ini lebih masif mana, Dik? Crocodile Tears atau autobiografi? Secara produksi, secara mungkin festival. Kalau secara produksi tentu lebih besar Crocodile Tears ya, karena itu kan baru 2 tahun kemarin. Tapi secara exposure sama-sama gede gitu. Padahal kan belum tayang, Pak. Ya kan belum tayang kan, tapi ya kan udah tayang di beberapa festival. Itu gimana respon kritikus dan segala macam? Lu udah tahu dong pasti kan? Udah. Alhamdulillah responnya bagus gitu. Ada beberapa waktu kita premiere di Toronto waktu itu. Pas gua keluar bioskop ada satu mbak-mbak dari
Dari Amerika. Enggak, dari Argentina bahkan. Lionel Messi. Okay, guys, I will show you how to eat bakso. Gitu. Dia ngasih tahu, thank you banget udah bikin film ini. Dia ngomong ya, thank you banget udah bikin film ini. Ini tuh gua sama ibu gua banget, gua ngerasain ini. Oh. Kayak, oke, berarti film yang Indonesia banget Bisa ternyata relate masih kemana-mana. relate kemana-mana gitu. Iya. Sinopsisnya tentang apa sih, Dik? Ceritanya simpel sebenarnya, cuman ibu sama anak yang tinggal di penangkaran buaya, saking posesifnya anaknya nggak boleh kemana-mana gitu. Anaknya Marisanita, bro. Tahu Iya. cakep banget tuh, idola gue dia. Iya. Jago banget public speaking Dik tuh orang. Jago banget, harus gue akuin. Gue kalau awal-awal ketemu dia takut coy, karena kalau ngobrol sama dia begini ngeliat mata. Iya. Nggak gitu. Langsung gitu. Kayak di interview bawaannya. Iya. Karena kan dia Cuman basicnya orangnya baik presenter banget. awalnya. Baik Iya. banget tuh, kayak udah jadi kayak emak gue lah sekarang tuh. Dia, Iya, gue manggil dia aja masih mama gitu. itu lu pernah sama karakter berapa lama, Dik? Anjing gua awal muncul, dia kan suka upload di ini kan di Instagram kan. Dia orang ngapain di penangkaran buaya? Gue bilang, waktu itu main film. Itu lu berapa lama bersahabat dengan buaya? Total 4 bulan, 3 bulan pre-production, 1 bulan syuting. Jadi gue untuk pendalaman karakter, reading. 3 bulan tuh pre-production lu reading sekaligus ke penangkaran buaya tuh. Iya. Di mana berteman Karawang dengan- ya? Cikarang. Cikarang ya? Berteman dengan buaya. Itu tempat apa sih, Jo? Taman buaya, taman wisata buaya, wisata. Beneran yang kayak lu masuk warna-warni, ada perosotan, ada ayunan, ramah anak-anak. Oh iya lagi gue pernah lihat, muncul lagi di TikTok gue anjing, Dead Ideas Iya. ke Taman Buaya. Wow, apa yang kulakukan di Taman Buaya Nggak anjing. ada, ngeliatin buaya tengkurap aja. Itu lu masuk ke dalam penangkaran deh, berarti? Masuk ke taman, cuman ke dalam kan nggak boleh. Lah, buaya yang dipakai? Buaya yang Enggak, dipakai. maksud gue kan lu pasti harus meluk buaya. Iya, Itu kalau belajar gimana? buaya yang dipegang, buaya yang gue pegang tuh udah buaya peliharaan. Ada animal wranglernya. Buaya bisa dipelihara. Buaya bisa dipelihara. coy. Jinak dia. Itu buaya Buaya krokodil. yang krokodil Yang di fish yang poster gue itu pegang. jinak. Jinak. Itu udah dipelihara sama pengawangnya dari kecil. Jinak. Iya, ditaruh di kamar mandi. Disikatin gigi. Disikatin gigi. Wah, anjing. Kulitnya disikat seminggu sekali. Tapi dia ke orang selain penangkaran dia aman-aman aja. Aman-aman aja. Lu selama syuting ditutupin gak sih, Jo? Enggak. Oh, buka deh. Dibuka. Berarti lu bisa, ih anjing. Kayak apa dikerasnya? Keras gak sih kulit buaya? Kulit atasnya keras, bawahnya tuh kayak lu Lembek. megang kadal sama cicak gitu lah, lembek perutnya. Oh iya. Lu awal takut gak, Dik? Takut lah, gila lo. Dicablok buaya, bukan anjing. lumayan Tapi lagi. itu kan belum hilang. dewasa yang lu gendong sebetulnya masih remaja tuh 8 buayanya. bulan lah, 8 bulan. Iya, 8 Udah bulan. Segini 2 meter. Itu kenapa akhirnya lu ambil krokodil tes awalnya? Gue suka ceritanya. Terus secara storytelling, secara cerita, push the boundaries yang ada di Indonesia gitu. Contohnya? Contohnya kayak, ya kita kan tahu tipikal film non komersil kayak gimana gitu. Emang pengen secara cerita tuh realis, surreal gitu loh. Iya. Gue pas baca kayak, gila, gue harus dapat karakter ini gitu. Casting juga. Lu casting juga? Casting juga. Oh, gue kira lu langsung dipanggil. Siapa Enggak, saudaranya? casting. Tumpal Tampu Bolon. Tumpah Tamu Bolon. Semua angkatan gue tuh di casting semua. Oh gitu. Berarti pada saat itu yang casting jadi karakter lu siapa aja? Banyak lah, ada lah. Ada ya? Beberapa nama besar sekarang. Nama besar Nama sekarang. besar sekarang. Dan lu yang kepilih. Dan gue yang Ini pilih. berarti salah satu film pertama lu selama dunia lu jadi karakter utama gak sih? Kayak film pertama gue yang ngelit tuh Ini? Crocodile Tears. Iya ya? Crocodile Tears. Sebelumnya belum pernah kan? Belum pernah gue ngelit. Iya ya? Gimana, Dik? Beda banget gak, Dik? Lu jadi leading aktor? Yang pasti lebih deg-degan karena tanggung jawabnya gede. Karena karakter yang ngebawa cerita. Dan lu harus bisa berbagi dua porsi yang sama ke ibu lu dan pasangan lu, Iya. Zulfa Maharani kan? Betul. Itu yang bikin gue deg-degan awalnya. Kayak gue bisa nggak ya leading role gitu. Cuman karena gue suka banget ceritanya, jadi ya kita coba deh gitu. Berarti tuh secara psikologi mempengaruhi dong, Dik? Lumayan Sebagaimana lu suka lumayan sama cerita. stres gue ketika ngambil proyek itu karena deg-degannya itu. Berapa bulan, Dik, syuting, Dik? Syutingnya sebulan, persiapannya cepet 3 juga bulan. Persiapannya tapi yang lama 3 bulan. Readingnya segala macam. Readingnya segala macam. Itu termasuk lama nggak reading 3 bulan? Lama banget. Apa yang membuat lama menurut lu? Nyari karakternya sih. Membentuk karakternya. Membentuk karakternya yang bikin lama gitu. Dan film itulah yang bawa lu ke Toronto, terus Busan. Busan. dan lain-lain. Bulan depan gue masih ke Taiwan lagi berangkat. ke Taiwan. Ada yang lu nggak berangkat kemana tuh? Banyak. Ke London, terus Santa Barbara ya? Apa? Barbara Palvin. Bukan. Pokoknya Santa Barbara Festival di US, terus Stockholm,
Pokoknya total ada 10 festival lah. Itu kenapa lu nggak jalan? Males, budget nggak turun. Nggak ada duitnya. Pemerintah kita dialihin kan ke itu. Udah jangan bahas itu anjing. Bego pemerintah kita dialihin. Dongo. Lu Kan enak. duitnya dari situ. Iya benar, tapi jangan nyudutin ke sono. Kan lu abis ini episode ini kan udah nggak ada lagi. Gue masih di sini gue. Bego. Tapi lu kan dari sekian banyak film yang sekarang udah lu lakuin, gila lu 2 tahun belakangan ini kagak ada libur ya, Dik? Nggak ada libur ya kan? Nggak ada. Lu tahun ini nggak ngambil libur juga? Enggak. Lu baru ngambil libur kapan? Soal gue tuh aktor harusnya ngambil rest deh. Setahun tuh 3 bulan rest Iya, ya kan? cuman kayak Lu lagi ngincer apa sih? Apa yang dikejar sih? nggak ada. Gue salah strategi aja. Gue baru mulai start ngebut tuh September tahun lalu. Jadi kayak kalau mau istirahat kan enaknya awal tahun. Iya. Kayak nanggung, yaudah gue bablasin aja deh, nggak usah ngambil istirahat. Rencana lu istirahat kapan? Tahun depan? Biar kita ke Thailand, bego. Iya. Iya. Ya, bisa lah akhir-akhir tahun. Akhir tahun ya, libur tuh ya. Lu sekarang lagi jalan film? Film lagi jalan, lagi proses syuting. Ketika Kemarin kelar series pertaruan. Bukan pertaruan apa judulnya? Algojo. Yang rambut lu kayak Mamang Racing itu Iya. anjing. Ada nggak sih di Instagram lu rambut lu yang lagi berwarna? Belum keluar. Belum ada. Ya? Belum ada. Tapi udah boleh belum dibahas? Boleh dibahas, boleh. Boleh. Udah rap juga kan? Udah rap juga. Itu rencana tayang kapan? Tahun depan. Tahun depan. Tahun depan kayaknya. Kayaknya tahun depan. Nah, tapi dari sekian banyak film yang udah lo laluin sekarang, festival, komersil, lu lumayan milih-milih film gak, Dik? Milih-milih. Tapi bukan harus ya? Milih-milih sebenarnya harus. Untungnya tapi gue punya manajer yang visinya tuh udah ngerti lah visi gue kayak gimana. Jadi dia yang ngekurasi duluan sebelum ke gue. Jadi misalnya ada dapat tawaran 5 film nih. Nah, manajer gue tuh ngekurasi dulu, paling ditawarin gue ke 3 film lah, mau yang mana nih gitu. Yang kira-kira udah cocok sama lu. Yang udah cocok sama gue. Dan pilihan gue kan kalau milih film 3. Kalau 1 koneksinya oke, Pemain-pemainnya segala macam. pemain-pemainnya segala macam, terus secara hasil karyanya oke, gitu. Atau ya duitnya oke, gitu. Tinggal pilih deh tuh pengen yang mana. Belakangan ini ke depan. Ini Iya. ke depan. Belakangan ini yang duitnya oke, tapi yang filmnya oke gitu. Iya, oke. Orang lain oke. Bangsa. Jadi aman lah gue. Jadi aman. Secara karya aman, secara dapur aman. Gitu. Oh gitu. Harus pinter berstrategi lah sebenarnya. Sebagai aktor. Sebagai aktor gitu. Karena kalau lu ngasal pilih juga kayak takutnya apa yang lu punya, pengalaman yang lu punya, skill yang lu punya tuh nggak tersalurkan dengan baik gitu. Iya ya. Karena banyak banget kalau buat teman-teman yang lihat mungkin Ada pemain bagus nih tapi filmnya kurang misalnya gitu. Itu baru kan tayang posternya tuh kemarin. Lagi-lagi dari sutradara favorit tuh. tapi kan pemainnya oke. Pemainnya oke. Lu nggak mau nyobain ini, Dik? Apa? Mau refreshing squeeze. Coba sebatang kali, nggak Coba deh. masalah. Nah, gini. Rasa leci, bro. Nggak masalah. Coba aja. Ini refreshing squeeze rasa leci. By the way, Ini harus banyak dipencet kan? harus dipencet. Banyak rasa yang lain, ada grape, ada guava, terus juga ada mango. Terserah Evoren mau milih rasa apa, sesuai selera masing-masing. Lanjut lagi ke film lu. Dan lu akhirnya main di film Netflix. Enak nggak? Enak lah. Leci. Enak banget. Ya anjing, terlalu dibuat-buat, Mas. Kalau kayak abis ngisep, enak banget. Kurang lu anjing. Katanya aktor anjing. Masa gitu bultinnya? Enak banget apaan sih anjing. Iya, sampai akhirnya lu main film Netflix. Ya, Bareng sama sutradara Edwin. betul. Itu lu casting juga? Itu enggak langsung. Itu langsung? Kalau langsung itu tuh dari sutradaranya atau dari PH-nya? Atau Dari sutradaranya. atau dari ininya sih? Dari sutradara. Dari sutradaranya? Lu dikontak langsung sama Edwin? Iya, dikontak, suruh datang ngobrol di kantor, akhirnya coba screen test 1 scene, dan ternyata oke, cocok gitu. PH-nya siapa? Palari Film. Palari Film. PH yang gue pertama kali lihat dia ngepost bareng sama, balik lagi sama siapa? Lukman Rosadi. Enggak, kalau Lukman Sardi. Lukman Sardi. Terus juga sama siapa yang cewek? Yoga Pratama, Putri Marino. Putri Marino. Tuh, the real cinephile tuh. Orang-orang sinema tuh. Betul, itu lu orang-orang berarti- sinema. Itu berarti lu lebih berat dong, Dik, ya? Buat gua iya, Lu yang karena anak baru di dunia perfilman ini. gua kerja sama orang-orang yang filmnya gua tonton Iya. dan bagus-bagus. Termasuk Edwin, gitu. Termasuk termasuk Edwin. Edwin, gua udah nonton film dia dari zaman Kenosaurus. Iya. Kayak suatu saat gue harus bisa kerja bareng sama dia gitu. Dan kesampean. Dan kesampaian pas ketemu kayak starstruck, gue diem kayak, oh lo mas, kayak bingung mau ngobrolin apa karena Iya. Edwin Iya, gitu. iya. Lo tau Kayak Edwin kan? Lu ngelihat orang di depan lu gitu kan. Iya, kayak anjing nih orang beneran hidup ternyata ada Iya. depan gue sekarang. Itu berarti project bareng Netflix pertama lu? Bareng Netflix pertama, yang kedua nanti ada.
Belum boleh kasih tahu. Udah boleh. Ali dan Ali Ratu and Ratu Ratu Queen. Queens, doi yang main Telex. Video castingnya siapa yang bikin? Gue yang gini nih. Ayo dik, gue pura-pura di belakang kamera gini. Gue udah next kalau gue kurus lu castingin gue. Udah telat. Itu berarti film Netflix pertama lu. Iya, Kabut Treatmentnya Berduri. beda banget sih. Netflix kayak gitu tuh. Gue tuh penasaran deh. Jadi Netflix beli film Indonesia. Enggak, Netflix produksi film Indonesia. Berarti full dana dari US Full dana langsung. dari Netflix. Oh gitu. Betul. Jadi dia mendanai semuanya. Semuanya. Dan emang kalau Berarti syuting kita sama nggak perlu Netflix, funding kemana-mana lagi tuh. enak banget syuting sama Netflix tuh, sehat, proper, budgetnya oke, terus dijamin lah semuanya. Iya. Nggak ada kurangnya. Ya, Bahkan duit mereka banyak, coy. premier aja eksklusif banget kan. Makanya. Tapi maksud gua kalau Netflix kayak gitu, ada orang Netflixnya nggak Dik, yang datang? Ada cuman meeting. yang Tapi perwakilan Indonesia. perwakilan Indonesia. Kalau kantor utama Asia Tenggara di Singapura. Oh. Cuman mereka juga punya kantor di Indonesia. Oh gitu. Itu salah satu. Iya sekarang udah banyak banget ya. Tapi Kabut Berduri itu mungkin salah satu angkatan-angkatan awal yang film-film Indonesia udah mulai didanai Netflix ya. Iya, angkatan awal, betul. Iya kan ya. Itu 2000 berapa Cok? 2000, kita syuting 2023. Sebelumnya kan ada tuh Big Four. Big Four. Ya. Iya, angkatan-angkatan awal kan. Iya, Itu nggak lama angkatan abis awal. itu. Itu lu jadi suku apa ya? Dayak. Suku Dayak, Telek Mulet, Telek Mulet. Iya. Itu pencariannya juga lumayan susah karena emang balik lagi gue kerja sama orang-orang top tier nih, kelas Iya. A ibaratnya di industri film itu Indonesia A, iya, itu A. A plus malah A itu, plus. A plus. Jadi ya mau nggak mau gue juga harus effort ngeluarin semua apa yang gue punya. Itu lu berarti belajar bahasa Dayak. Belajar bahasa Dayak, gue kesana dulu, live in di sana 10 hari, tinggal Serius lu? Oh, iya? di sana gue 10 hari untuk apa namanya ngelihat gimana Budaya, cara mereka culture, segala budaya, macam. culture segala macem. Anjing, 10 hari Kak. Sempet emang lu? Sempet waktu itu. Baru syuting akhirnya? Akhirnya balik ke Jakarta, kita mulai reading dengan apa yang gue bawa dari sana, Heeh. baru bisa ngeblend sama yang lain. Oh gitu, oh lu sempet kayak gitu. Tapi orang Dayak percaya zodiak nggak ya? Apa? Orang Dayak. Kayaknya Mereka tuh enggak. ada primbon-primbon gitu nggak sih? Kalau Jawa kan ada primbon. Orang Dayak Mereka apaan? lebih ke culture-nya nggak primbon dan zodiak gitu sih. Pergeseran mereka, awan. Mereka percayakan pergeseran awan. Apa mereka? nggak ada mereka mereka- hidupnya nyantai banget. Iya tahu gue sering. Lu berarti sampai pedalaman Dayak gitu deh. Iya, pedalaman yang nggak ada sinyal. Yang Dayak dalam ya? Dayak bahasanya? dalam. Kayak gitu kan? Yang Yang- emang dia telek nyeker. Iya, Cakep-cakep nggak? cakep-cakep coy. Oh iya. Putih-putih. Oh gitu. Berarti lu bener-bener yang belum terkontaminasi yang budaya luar tuh ya? Mereka makan masih dari kebun belakang. Semuanya. Tapi mereka open nggak sih? Welcome nggak sih? Welcome banget tapi sama orang-orang kota. Oh gitu. Anjing nggak mungkin percaya zodiak sih. Sama kayak gue juga nggak percaya zodiak. Lu tuh orang percaya zodiak nggak? Dikit. Serius lu? Wah anjing gue telak nggak percaya gue. Gue 100% gue nggak percaya gue. Masa sih? Nggak Gue percaya. lumayan gua. percaya dikit sih. Atas dasar apa? Atas dasar kepercayaan aja. Ya, Sama kayak coba. kita percaya agama. Ya oke. Jangan disamain goblok. Oke. Nih ya, gue punya satu teman yang pasti bikin lu nggak percaya zodiak. Langsung aja kita masuk ke segmen Ya Kali Percaya Zodiak sama Joshua. Halo Everian. Tolong Najwa siap sekarang set lu ya cuy. Najwa siap udah. Langsung jawab. Balik lagi sama gue Jojo di segmen Ya Kali Percaya Zodiak. Wih. Oke, di sini kita udah ada Abang Yusuf Mardika. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, Bang ya. Sehat. Kalau yang gue lihat-lihat nih, Gue nggak ditanya Jo. lo udah pasti sehat. Ah iya benar. Lo sehat selalu, Ha. Tahu dari mana anjing udah pasti sehat? Positif aja, Ha. Oh iya benar oke. Positif aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang gue lihat-lihat nih, Han, Abang Yusuf Mahardika ini kelihatan banget Leonya nih. Nah, gitu Bener deh. nggak, Bang? No bridging dia langsung dia langsung. Bener nggak, Bang? Bener nggak, Bang? bener. Lu Leo dikit. Leo Oh, gue. Leo, iya. Leo tanggal berapa, Bang? 20 Agustus. 20 20 Agustus. Oke. Nih, gue akan membacain beberapa sifat-sifat yang dipunyain sama Leo sejati nih, Bang. Oke. Yang pertama, optimis dan penuh semangat. Bener nggak tuh? Bener nggak? Betul, betul. Karena di sifat Leo ini, sudut pandang hidup yang sangat positif, bagusnya tuh sifat optimis ini seringkali nular ke orang-orang. Lu ketularan nggak, Han? maaf lagi. Gue ketularan lu, Jo. Oke. Kalau gue ketularan lu gila nih gue. Tapi ya dia lumayan banyak temennya soalnya Dik ya. Iya. Dia lumayan banyak temennya. Oke. Iya, terus. Terus kayak itu tuh menggambarkan Ucup banget dari saat dia masih kecil. Nih buktinya kayak foto di satu ini nih. Teman-teman bisa lihat pas dia menjadi juara di Ahmad Dhani Cup.
Teknisi bola. Ini anjing umur Ini berapa nih? Lu Umur yang mana? 10 tahun Lu tuh. yang mana? Baju merah. Kok Golden merah Boy. sendiri lu? Ada backstory-nya. Jadi gua waktu itu pada saat pertandingan semifinal kaki gua retak. Oke. Cedera. Heeh. Jadi di final gua nggak bisa main. Oke. Dan di situ kayak semua temen gua kerja keras supaya gue bisa angkat piala. Gue kayak, Anjing. Ini nggak udah amat tadi. yoi, Dengar-dengar hadiahnya gantiin Once nih katanya. nih. Anjing. gitu. Ini lu yang tengah tuh. Yang Oh, tengah dapet gue Piala ya. Golden Boy. Top score tuh ya. Enggak. Oh, Golden Boy. MVP. MVP dalam kompetisi itu. Iya. Telok jago. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Gak gampang dipengaruhi orang. Kalau udah yakin sama sesuatu, Leo tuh bakal berusaha sekuat tenaga. Jadi kayak distract-nya tuh gak bakal banyak lah kayak gitu. Bener nggak? Nggak tahu gue. Lu bener nggak? Nah, Tempo berlebihan. menurut gue ini tuh ucup banget. Udah tahu nggak dibolehin main bola sama bapaknya, masih aja main bola. Pakai lampu neon lagi. Anjing ini syuting mana nih? Iya, jadi ini waktu mau bikin bumper gitu. Kalau nggak salah pada saat itu ada iklan Messi yang main bola pakai neon-neon gitu. Jadi Oh, inspirasi dari situ. inspirasi dari situ. Sama Buat ya. bumper. Yang ketiga, setia kawan. Leo ini sebenarnya sangat menjaga dan melindungi orang-orang yang mereka anggap sebagai teman dekat. Setia kawan itu adalah salah satu sifat terbaik dari Leo. Dan ini jelas banget ada di dalam diri Bang Ucup. Buktinya, Ucup sampai bikin podcast bareng teman-temannya, termasuk ada Bapak Rehan juga di situ ya guys. Anjing kok bisa dapet ya? 2018. 19. Belum COVID nih, 19 Sebelum COVID, kayaknya. 19. Jadi waktu itu gue bertiga sama Kemal, teman gue Kemal depan. Kita bingung mau ngapain ya, pada saat itu podcast belum masif-masif banget kayak sekarang. Iya, terus kita bikin deh podcast. Obrolan 3 orang tolol. Obrolan 3 orang sebenernya. tolol, orang cuma 3 episode. Abis itu ya udah, itu gara-gara kita sering nginep rumah Kemal. Iya, Akhirnya gara-gara kita sering- tag deh, gitu. Tak kenal maka kenalan nih ya, telak. Masih ingat gue. Anjing itu Zia lagi tuh. Depan. Iya. Iya, boleh juga riset lu, Jo. Boleh dong. Boleh. Sama kayak flavor-flavornya yang ada di Evo ini. Boleh juga Han. tuh ya, flavornya ya. Masuk nggak? Masuk, Jo. Coba Masuk, boleh Jo. dikasih tahu apa aja Han adanya? Ada Diplomat Evo varian refreshing squeeze. Ada Yo. rasa leci, guava, ada rasa anggur, ada rasa mangga. Lu pakai yang mana hari ini? Hari ini gue pakai yang berry squeeze. Oke. Rasa anggur tuh ya, rasa berry tuh ya. Berry. Rasa berry. Set, lepas. Iya. Itu dia. Balik lagi Han. Terima kasih Jojo. Gimana tadi lu makin percaya zodiak? Tidak kan? Oh, percaya gue. Percaya tetap ya? Percaya. Karena yang disebutin green flag semua anjing. Coba lu sebutin red flag ya Jo, harusnya Jo. Satu aja gitu. Tapi ngomongin soal setia kawan deh kayak. Lu emang salah satu orang yang lagi sering-seringnya nongkrong sama anak-anak sinema tuh ya. Belakangan ini ya. Iya, karena lagi apa ya? Maksudnya setelah main bareng sama mereka, kerja, terus juga ketemu orang yang suka nonton film dari berbagai genre sih, makanya Iya. sering nongkrong bareng sama Berpengaruh mereka. banget gak sih? Berpengaruh secara wawasan sudah pasti, terus secara Kerjaan? Ngaruh nggak? kerjaan, Link kerjaan link gitu? kerjaan juga ngaruh gitu. Hmm. Jadi ya kenapa enggak gitu nongkrong bareng sama mereka. Iya, lu lagi sering banget ikut festival-festival film kan? Iya, Maksudnya bukan film lu yang tayangin, tapi lu datang ke festival. Betul. Ada apa kemarin di GI? Di Jakarta tuh ada 2 festival, Ah. Jakarta World Cinema Week sama Jakarta Film Week. Itu setiap Oktober akhir Sebelum JAV. sebelum JAV. Sebelum JAV. Karena JAV kan di Jogja. Q4 terakhir tuh, Desember Bikin 4 biasanya terakhir, kan. Betul. Nah, itu di mana semua orang film industri datang ke sana, nonton film dari berbagai macam dunia, kenalan sama orang dari filmmaker dunia gitu. Jadi ya emang seru aja gitu bisa ngobrol sama orang yang suka bikin film aneh-aneh, ada yang eksperimental, Iya. ada yang surreal, ada yang Iya. realis gitu. Iya. Itu lu semenjak kapan nih suka ikut-ikutan Semenjak- festival? Autobiografi. Semenjak itu. Semenjak Lu autobiografi. mendalami sebagai seorang sinefil semenjak itu. Betul, semenjak autobiografi. Film tergila yang lu tonton di film festival? Nomor 1 apa ya? Secara treatment mungkin ya, Ah. The Substance. Wih, itu gila telak. Gue nonton di Toronto tuh. Oh, lu nonton Toronto tuh? Toronto IMAX. Kalau JAV tuh nggak IMAX kan? Jeff enggak Enggak kan? Kalau Toronto IMAX. IMAX. Semua film. Enggak semua, ada beberapa yang khusus IMAX sama ada yang bioskop normal. Cuman Bedanya apa sih, Jo? Kalau lu festival kayak ya mungkin kalau di Indonesia top notch-nya JAV lah ya. ya, Kalau sama di luar tuh bedanya apa? iya film genre-nya akan lebih banyak gitu. Karena semua orang kan pasti pengen masuk ke situ gitu. Iya. Jadi filmmaker Eropa, Asia,
Asia Timur, Timur Tengah, semua kan pasti pada nyari major festival dulu nih. Iya, iya. Dan gue belum bisa. Dan yang terbesar tuh ada Cannes, udah pasti, Udah pasti Venice, Locarno, Toronto. Syahrini kemarin ke Cannes. Oh. Loh, gak apa-apa dong. Kalau apa? Kan suaminya produser. Ya, Kano Barat, nggak iya. salah, benar. Power Ranger, bro. Bego, yang bikin Power Ranger tuh dia itu produsernya. Gila nih orang nih. Iya, benar. Iya kan? Tapi sebetulnya selain film, Dika mungkin salah satu orang yang hobinya kayak anjing. Lu kalau nggak ada motor mah naik anjing aja, naik anjing. Gue selama kenal lu udah ganti-ganti hobi berapa kali ya? Bola pasti. Iya. Terus yang sampai sekarang mungkin masih ya kamera analog. Heeh. Tapi kan lu sempat free Semuanya. diving, Iya, basket, terus golf, tenis, pedal, sepeda nih, riset sepeda pernah dari mana? Jakarta sampai Jogja. Jakarta, Jogja naik sepeda, udah telak. Ganti nama Polygon, Yusuf Polygon Mardika, harusnya udah. Anjing Semua olahraga gue cobain. itu lu ngapain sih? Gue sampai sekarang masih nggak tahu sih lu ngapain Jakarta Jogja tuh buat apa? Karena waktu itu gue pengen ngerayain ulang tahun gue di Jogja. Naik pesawat anjing, bisa naik pesawat. Kenapa harus naik Ya sepeda? enggak, lu nggak menemukan momen ketemu orang di jalan. Itu lu beneran naik sepeda nggak tapi? Naik sepeda, beneran. Beneran naik 10 sepeda? hari. 10 hari. Karena waktu 3 hari pertama nyampe Cirebon, gue pas berdiri paha gue nempel. Bengkak. Oh iya, Jadi gue istirahat dulu. rute paling susah. Ingat nggak lu? Rute paling nanjaknya? susah. Yang pasti awal-awal dari Masih Jawa Barat. Jawa Barat ke tengah tuh di Pantura. Oh Tuh, tuh truk lawan lu lawannya. panas ya, mau panas. Terus dari Semarang ke Jogja tuh yang susah. Karena ada yang nanjak banget. Gue lupa nama daerahnya apa tuh sebelum ke Jogja. Iya, nggak tahu gue. Lupa Lupa gue gue. nama daerahnya. Sama ini ya, sama Paps ya waktu itu lu ya. Iya, Berdua berdua. doang tuh ya. Sama tim lah ya. Sama tim sekalian bikin konten. Anjing gitu, itu goblok. Gue nyamperin dia akhirnya ke Jogja kan. Ternyata masih biasa-biasa aja. Pas gue kira dia udah tepar segala macam, masih bisa nongkrong anjing di Jogja. Tapi selain olahraga lu apa lagi? Musik gimana? Musik Musik nggak. lumayan lu musik. Ya gue emang ngedengerin doang sih. Hai, lu koleksi vinyl sekarang? Oh iya, maksudnya vinyl. kayak kalau main ya gue cuma bisa main gitar gitu. Iya. Oh, Kalau- fingerboard, alah. Oh, iya, fingerboard. Skate, fingerboard, iya. Fingerboard gue pro kebetulan. Pro lu. Pro gue di Jakarta. Apa taraf pro tuh apa sebagai seorang fingerboarder anjing? Ada kompetisinya di Jakarta Untuk mencapai pro. untuk mencapai pro. Dan lu menang di kompetisi itu? Iya, Sampai pro? pro. Iya. Udah semua hobi dia, semua hobi udah. Gak tahu ya karena gue emang basicnya Iya, dari lu kenapa kecil sih maksudnya dari banyak kecil banget? suka olahraga, Heeh. main bola. Terus pas udah gede kayak main bola kan bosen ya. Iya. Jadinya akhirnya nyobain olahraga baru. Gue lebih suka dari olahraga yang nggak bisa. Oh, dari nol. Dari nol. Apa dari nol lu? Skate dari nol. Skate dari nol. Tenis gue dari nol. Golf apalagi dari nol. Jadi emang kayak lebih susah, lebih seru untuk dari nggak bisa ke bisa gitu. Oh, Dibanding yang udah bisa setengah gitu. Iya. Tapi dia tuh salah satu mungkin orang yang sangat amat mendalami hobinya berlebihan ya. Dia tuh orang paling mungkin dia senang belanjanya dulu si anjing nih dibanding olahraganya. Lu yang penting belanjanya dulu. Lu tenis proper. Iya. Sekarang raket berapa lu tenis? 3. 3. Bahkan dia lu bayangin effortnya dia punya yang kayak pelatih tenis luar negeri. Jadi bolanya keluar dari mesin. Coba buat apa ya, anjing? Ya kan buat belajar. Iya, tak bisa pakai coach, bisa pakai coach nggak harus beli gituan, gila. Iya, Biar bisa sendiri. Kalau coach kan nunggu jadwal coach udah gitu bayar lagi. Kalau ini kan beli langsung dar. Oh. Bisa main sendiri. Terus juga free diving kemarin akhirnya gue nyoba-nyoba. Berapa lama dalam air? 2 menit 14 detik. Gua Aquaman. Gua adalah ikan. Gua satu-satunya target gue dalam free diving. Gue cuma pengen ketemu Nemo, udah itu Iya. doang. Belum sampean. Kemarin kenapa nggak jadi sih? Dik? Karena jadwal seperti biasa. Tapi semuanya pada nggak jadi itu. Nggak jadi. Bentrok semua jadwalnya. Oh gitu. Lalu gue bakar rokok leci terenak dulu di dunia, refreshing squeeze. Banyak juga Tapi enak tapnya sih nih. emang. Hah? Enak Enak kan, emang telek enak, udah. Udah telek enak. Skate juga gue pernah nyoba-nyoba sama dia zaman gue SMA, gue gak bakat. Pas skate udah telek gak bakat gue. Masih ada skate di rumah gue, masih ada. Iya, Sampai ini apa? Kita COD ya. COD. Sampai ini apa? Knipet. Knipetnya masih di rumah gue tuh, masih Iya di rumah lagi, gue. COD, Rumah gue bener. udah gak pernah ke sono, barang dia masih di sono, anjing. Itu nipet masih ada. Serem loh, Dik, tapi Dik, skate tuh. Iya, adrenalinnya mungkin yang gue suka ya. Enggak, maksud gue kayak drop in aja itu kan pendek kelihatannya. Iya. Ya. Pas di atas, wow, lantai 5. Iya, ngalahin adrenalinnya itu yang
akhirnya gue kayak gue harus bisa gitu. Lu terparah skate pernah sampai kayak gimana? Nggak ada, paling kecengklak doang. Oh, nggak pernah sampai patah? Nggak pernah sampai patah gitu. Masih gue kontrol lah, karena kan gue mikirin gue masih kerja segala macam. Iya, benar-benar. Jadi kalau yang bahaya banget ya nggak akan gue lakuin triknya. Yang api pernah kan lu? Mana ada anjing api? Relnya lu kasih api lu. Oh, pernah, iseng. Kan? Itu tolol tuh, ngapain anjing, isengnya tolol, bego anjing. Pernah. Iya lagi. Emang kalau hobi dia udah telak, dia hobiers dia. Raja hobi dia. Next lu bakal hobi apa lagi ceritanya, Dik? Belum tahu. Ada lagi bro olahraga baru, pickleball. Pickle yang kayak main pingpong. Iya, cuman lapangan kan. Cuman kan itu anjing, itu gue nonton videonya. Itu malah lama-lamaan capek anjing. Orang cuma nggak ada semes, nggak ada apa, cuma gitu-gitu doang. Iya. Tapi top 3 hobi lu yang emang bener-bener lu suka sampai sekarang apa? Kamera pasti. Kamera dihitung nih. Oh iya, olahraga deh. Olahraga ya. Tenis, free diving, sama apa tuh lagi ya? Skate udah nggak mungkin lu skate. Skate udah jarang gue main. Sama olahraga ya. Ya paling sama bola jarang-jarang tapi. Tapi bola jarang-jarang, iya. Yang lagi sering ya tenis sama free diving lah. Lu juga pada nggak ngikut-ngikutin bola banget nih, Ge? Enggak. Gue semenjak Messi pindah dari Barca udah nggak gue ikutin. Berarti lu suka Messi aja? Messi aja. Berarti itu Messi ke Persidafon, gue Persidafon. Kalau masih ada tuh tim. Messi ke PSBS biak nih, PSBS biak Iya. nih. Telak. Oh, ini gue punya games. Udah disiapin sama tim gue. Games terakhir sebelum kita closing. Oke, ini adalah kita punya satu kalimat. Lu mainkan dalam 3 emosi yang berbeda. Telak aktor. Kira Reza Radian, bro. Iya lagi. Potongan aja, potongan buat TikTok. Oke. Jadi ada kalimat, aku nggak bisa kalau kamu begitu. Dika harus memainkan dalam genre film drama, film thriller, sama drama komedi. Berarti kalau drama lu melankolis, kalau thriller lu jadi yang jahat aja. Oke. Drama dulu ya. Drama dulu. Berarti ini kamera close up ke dia ya. Lo mancing dong, lo mancing kata sebelumnya. Apa kalau gue akan mengeluarkan kata ini, kata sebelumnya apa Aku kira-kira? nggak bisa kalau kamu begitu. Oke. Siap, Drama kamera dulu udah siap? Siap? Oke. Oh sini. Ya suka-suka aku dong. Aku kan mau main sama temen aku, mau main sama temen cowok aku, ya suka-suka aku lah. Iya aku nggak bisa kalau kamu begitu. Oh beneran? Enggak ya. Jadi dia tuh kalau ada napas gitu harus gitu ya. Ada. Karena menurut Primbon bukan menurut apa? Ya? di buku bab keaktingan, nafas itu adalah sepersekian detik yang akan diterima responnya oleh penonton. Oh, berarti salah satu cara untuk menyalurkan emosi terbaik lewat nafas. Nafas. Jadi ketika nafas tuh kayak penonton akan kayak berpikir dia akan ngeluarin kata apa lagi, atau bahkan ada penonton yang kayak ngeresponnya beda lagi gitu. Lewat nafas. Lewat nafas. Oke. Lanjut kedua. Film thriller. Thriller ya. Rokok terenak lu nih. Anjay. Udah jangan diambil juga semua job gue anjing. Tugas gue. Nggak disuruh anjing sendiri. Dai. Deh, oke. Thriller ya. Oh, karena thriller harus bakar rokok. Karakter jahat. Gue thriller apa ya? Oke. Aku udah bilang sama kamu. Kenapa nggak bunuh dia aja sih kemarin? Gue nggak bisa kalau lu begitu. Udah selilipan anjing. Itu beda lagi tuh ya. Beda lagi. Tuh. Berarti lu kalau thriller harus marah. Nafasnya ditahan karena itu yang bikin penonton tegang. Bedanya marah dengan menjadi karakter dingin seorang pembunuh itu apa sih? Tergantung konteksnya kayak gimana, terus juga relasi antar karakter gimana, banyaklah babnya. Itu ada bukunya tuh. Ada bukunya Stanislavski. Stanislavski, orang Rusia tuh ya. Orang Rusia. Namanya sih Stanislavski, orang Rusia. Terakhir, film drama komedi. Gue udah bilang sama lu kemarin, kalau lu pengen ngincer dia nih, udah deketin emang bapaknya dulu, gila. Iya tapi gue nggak bisa kalau lu begitu. Itu Mardika everybody. Gokil. Udah gitu deh potongan TikTok udah tahu lah. Potongan TikTok. Dik, tapi terakhir nih ya, mungkin lu punya pesan-pesan buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia acting sekarang, apa aja harus dipersiapkan buat orang-orang luar sana?
Kalau yang pasti belajar lagi karena sekarang acting course udah ada di mana-mana, udah banyak bisa kalian cari di Instagram. Tapi itu harus nggak? Maksudnya mandatori nggak sih lu daftar acting coach kayak gitu? Sebenarnya Mungkin sih nggak otodidak buat seorang aktor. mungkin karena gue juga awalnya otodidak. Mm. Gue ketemu acting coach ketika lagi ada di projectnya gitu. Cuman kalau emang pengen banget masuk ke dunia film, cara paling gampang ya coba cari kelas acting dulu karena di sana kalian bakal diajarin basicnya segala macem. Relasi kenal sama orang-orang film itu kan paling penting. Casting director bisa dari situ. Iya, dari casting director bisa nyari pemain dari acting kelas itu. Ya. Sama jangan patah semangat sih kalau misalnya nggak dapet ya coba cari lagi aja terus gedor terus pintunya gitu. Sekarang tuh masih sistem door to door nggak sih kalau buat casting kemana-mana? Karena bingung ya, maksud gue kayak gue nih kerja di industri radio. Gue orang-orang luar sana mungkin nggak pernah tahu gimana cara jadi penyiar karena memang ya door to door, bukan door to door, mulut ke mulut. Kalau Ya. casting kayak gitu juga nggak? Casting beberapa ada yang dari mulut ke mulut, terus beberapa juga masih ada yang open casting gitu. Jadi emang harus kesempatan harus dicari terus karena kalau lu diem juga nggak bakal bisa. Teman-teman kalau mau lihat casting, follow Instagram Juan Dini. Iya, itu salah satu casting director. Casting director. Dia sering tuh buka-buka Ya, dia kan asosiasi sering- casting Indonesia. Betul. Itu gue lagi. Dia kan gue sering lagi. buka open casting Dia sering gitu, open casting. siapapun bisa nyoba untuk casting gitu. Nah, terakhir nih, tips and trick lu supaya nggak kena casting bodong. Anjing kemarin lagi ada anjing tuh bangsa. Yang pasti kalau casting tuh nggak mungkin pungut biaya. dipungut biaya Heeh. dan nggak mungkin disuruh yang aneh-aneh kayak misalnya lu harus buka baju, buka celana. Kecuali itu lu udah keterima karakternya. betul, kecuali Iya. udah ketemu sutradaranya, udah baca skripnya, emang ada begitu, baru lu boleh lakuin. Kalau enggak ya jangan gitu. Oke, kalau gitu terima kasih temanku. Sampai bertemu nanti malam. Bertemu lagi nanti malam di rumah ya. Terima kasih Dika sudah mampir-mampir ke Sama-sama. ruang tamu gua. Jangan bosen-bosen lah ya. Pokoknya buat Evorian, itu dia ngobrol-ngobrol gua bareng ini. Hari ini sama Yusuf Mardika. Semoga lu pada suka juga. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Evo. Jangan lupa juga untuk nyobain varian Diplomat Evo terbaru, Refreshing Squeeze. Ada yang rasa leci, ada yang rasa berry, ada yang rasa anggur, ada yang rasa mangga ya. Sama rasa jambu. Kalau gitu terima kasih. Terakhir dari gue, Diplomat Evo, Evoria, Explore aja. Bye-bye.